Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tukbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Warisan ditunda atau disegerakan? Ditunda atau disegerakan. Warisan. Apa sih namanya warisan? Harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Itu adalah harta warisan. Warisan. Ada yang mewariskan yang meninggal, ada harta yang diwariskan, ada orang ahli waris. Jelas Anda lihat di dalam An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibu mimma tarokal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarokal walidani wal aqrabun mimma qala au kasura nasibam mafruḍa. Laki-laki dapat bagian dengan yang ditinggalkan orang tua dan kerabatnya. Perempuan dapat bagian dengan yang ditinggalkan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi dalam An-Nisa ayat 7 ini jelas, kalau orang meninggal dunia, ahli warisnya baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, mereka semua mendapatkan hak waris. Jadi sekarang, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau seseorang meninggal dunia, maaf para ahli waris, jangan Anda hanya berharap nungguin warisannya doang. Tapi kewajiban dari orang yang meninggal dunia, apa yang didahulukan? Kan orang yang meninggal itu punten, maaf dalam tanda kutip, nggak langsung dikubur. Iya mah. Perlu biaya kan? Iya mah. Satu, yang mandiin mayat. Berapa tuh mandiin mayat? Kemudian kain kapan. Kemudian ambulan. Kemudian kuburan. Dinding ari. Semuanya perlu pakai biaya. Biaya. Oleh karena itu, yang namanya ahli waris, jangan Anda langsung berpikiran dapat warisan sekian, sekian, sekian. Tapi kewajiban mayat laksanakan dulu oleh ahli waris. Cari kuburan di mana? Kuburan harganya beda-beda, Bu. Di tempat saya tuh. Kalau yang pinggir jalan raya 5 juta. Yang di tengah-tengah tuh 3 juta. Yang pinggir kali dekat pohon bambu di sono itu 2 juta. Murah. Murah. Beda. Kalau yang pinggir jalan bisa ngeloneng kalau sore-sore barangkali. Tapi ini kenyataannya begitu. Iya, Survei membuktikan. Lebih mahal pinggir jalan. Beli kuburan berapa? Yang gali kubur kan beda. Iya beda. Yang gali kubur berapa? Beda. Beli dinding ari itu papan apa namanya? Dinding ari namanya kan? Bukan, papan. Papan. Ini berapa? Yang mandiinnya berapa? Kemudian juga hitung kain kapannya berapa? Kapur barus, kapas, kemudian nyewa ambulan berapa? Semuanya selesaikan. Ngambil dari harta orang yang meninggal dunia. Selesaikan dulu. Iya. Tapi kalau ada keluarganya yang rela berbagi, boleh dibelikan oleh keluarganya. Itu segala kebutuhan tadi. Selesai semuanya. Udah bisa jadi dikuburkan. Jangan dibagikan dulu harta warisnya. Ada nggak dia utang? Baik hutang sama Allah atau hutang dengan manusia. Misalnya hutang dengan Allah. Dia punya nazar. Dia belum zakat. Atau hutang sama negara, belum bayar pajak. Atau hutang sama orang. Atau dia punya janji sama orang, tunaikan semua yang saya sebutkan tadi. Keluarkan dulu. Atau dia punya wasiat, selesaikan. Kalau seandainya tersisa, maka ahli warisnya baru dapat jatah. Nah, punten. Di kita tidak sedikit saya yang menyelesaikan, banyak tetangga, keluarga, teman yang ribut warisan, kewajiban-kewajiban tadi belum dilaksanakan. Ini salah. Karena kewajiban ini wajib ditunaikan, dibayarkan dari harta orang yang meninggal. Kalau keluarganya tidak ada yang nanggung. Ya. Tapi kalau keluarga yang nanggung, syukur ditanggung oleh keluarganya. Sekarang begini.
Kalau seandainya masih tersisa daripada harta orang yang meninggal tadi, kan dia orang yang punya kemampuan, barulah dibagi waris. Siapa yang ahli waris? Orang yang ada hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia, atau gara-gara adanya perkawinan. Yang namanya perkawinan, istrinya. Yang namanya turunan, anak-anaknya. Yang namanya darah, anaknya. Itu semuanya dapat warisan dari orang yang meninggal dunia. Semua diatur di dalam Al-Quran. Masya Allah. Oke, jadi disegerakan adalah yang menjadi tanggungan-tanggungan si... Betul. Kewajiban yang pokok dulu ini. Kewajiban pokok dulu. Baru kemudian diselesaikan. Sisanya. Ya, Oke, sisanya. Baik, jamaah, setelah ini kami akan lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik Mah, lanjutkan lagi Mah. Ya. Kalau tadi pertanyaan Bedu, disegerakan apa ditunda? Ditunda. Lihat sikon. Kalau si bapak yang meninggal ini anaknya masih kecil-kecil, SD, SMP, saran saya jangan dibagi dulu. Nggak mungkin. Ini anak butuh hidup, Iya. butuh sekolah, Butuh. makan, Ya. kan? Berbeda ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya udah pada nikah. Saran saya boleh segera dibagi. Dibagikan. Diselesaikan. Ya, Mah. Yang namanya segera itu bukan begitu meninggal sebagian, enggak lah. Ada waktu yang Ada waktunya, misalnya 2 bulan, 3 bulan gitu kan, jangan sampai tahunan. Kenapa? Ekonomi ahli waris ini nggak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Pasti. Yang kaya boleh jadi nggak butuh, tapi yang miskin Pasti butuh nungguin. mikirin, ditunggu aja kok belum dibagi-bagi. Iya benar. Nah, kemudian apalagi kenapa saran saya lebih cepat disegerakan? Kalau ditunda-tunda masalah rumit. Misalnya si bapak meninggal, anaknya A, B, C, D misalnya. Dia ninggalin harta. Begitu bapaknya meninggal, didiemin aja. Jangan-jangan ahli warisnya udah ada yang meninggal lagi. Meninggal lagi. Ini bikin rumit. Ponakan berantem sama ponakan. Ya Allah. Gara-gara berebut warisan. Iya. Tidak sedikit. Ada lagi yang katanya emaknya bilang, ini rumah emak jangan dijual ya. Iya. Buat kalian kalau pulang kampung ngumpul di sini, ini salah. Boleh jadi emak-emaknya nggak dijual sama anaknya. Namanya rumah kalau bocor yang betulin siapa? Anaknya. Jadi juga. ribut kan? Iya. Siapa mau ngerawatnya? Yang ninggalin siapa di situ? Anaknya nempatin. Ntar begitu orang itu ninggalin, misalnya 4 saudara. A, B, C, D. D lah yang ninggalin rumah itu. Karena D keenakan, nggak juga dia beli rumah. Keburulah si A meninggal. Si B meninggal. Nah, gitu si D ini meninggal, anak D merasa itu rumah mereka. Nah, Bukan rumah kakeknya. Memiliki ya. Padahal ada hak saudaranya ini. Kalau yang lain. Masya Allah. Ribut kan? Jadi bikin banyak cabangnya ponakan-ponakan jadi ribut antara sepupu. Bahkan bisa memutuskan silaturahim. Nauzubillah min zalik. Gara-gara warisan. Punten, ini nyata. Ada yang sampai bawa golok. Astagfirullahaladzim. Masuk ke pengadilan. Saling teluh. Masya Allah luar biasa. Ya Allah. Ngejelek-jelekan saudara kandungnya. Ada lagi yang makin rumit. Mama bener, ini mama yang nyelesain soalnya, Masya Allah. Luar biasa di masyarakat. Saudara kandung mah akur. Akur. Ipar. Ya. Ya. Ini ipar, ini duri dalam daging. Beneran. Orang Gosok ya mah. Ipar itu harusnya orang luar. Makanya selalu bilang, kalau bagi waris ipar jangan dibawa. Bini lu jangan dibawa. Laki lu jangan dibawa. Nih saudara kandung ngumpul. Kandung aja nih mah. inti aja. Selesaikan. Itu yang benar. Ya. Cuman yang namanya bini dia ngojok-ngojok lakinya. Laki dia ngojok-ngojok lakinya. Ya. Ada yang menantunya baik. Tabarakallah. Besan ikut campur. Tambah lagi kan. Ah. Makanya Ribet makin lagi. rumit. Ini nyata. Ya Allah Rabbi ya Karim. Makanya saran saya, kalau seandainya anak dari orang yang meninggal sudah pada rumah tangga, sudah pada berkeluarga, saran saya lebih cepat dibagi waris lebih baik. Lebih baik. Biar masing-masing saudara kandung udah tahu ini hak saya, ini hak saya. Masya Allah. Cuman tidak semudah membalik tangan. Kecuali kalau misalnya anaknya 3, bapaknya punya rumah 3. Iya. Gampang ngebaginya. Langsung satu. Kalau rumahnya cuma atu, Ah. apa dipotong-potong? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kalau seandainya Anda punya harta warisan orang tua, kalau pengen cepet, jangan juga dijualnya kemahalan. Nah. Ini mah pengen laku cepet, nawarnya tinggi, ya orang mundur.
biasa saja, biar cepat selesai. Atau kalau mungkin, tidak usah dijual ke orang lain. Di antara saudara Anda ada nggak yang mampu? Misalnya ini rumah harganya 1 miliar. Anak lelaki 1 misalnya. Anak perempuan 2, kan dibagi 4 nih. Anak lelaki 500 jeti, perempuan 2,5. Ya. Kalau seandainya, maaf dalam tanda kutip, anak lelaki punya kemampuan, boleh saja bayarkan nih saudaranya. Itu boleh. Tapi wajib hukumnya ada hitam di atas putih, ada saksi 2 orang kena. Masalah lagi nih. Udah dibayarin sama anaknya yang ini, ponakan-ponakan dari anak ini riweuh rame. Ya. Masya Allah, ini nyata. Iya mah. Betapa banyaknya masalah waris ribut. Itulah kenapa dalam Al-Quran yang namanya warisan, hukum yang sangat rinci. Sampai Allah menyatakan siapa yang dapat setengah, yang 1/4, yang 1/8, yang 1/3, yang 2/3, yang 1/6. Semuanya jelas dalam Al-Quran. Karena Allah tahu persis yang namanya harta. Jangankan orang yang tidak mengerti masalah agama. Kadang yang mengerti masalah agama pun ribut ngeberebutin warisan. Ya Allah. Bukan hanya orang susah. Bukan hanya orang miskin. Saya melihat, menyaksikan orang kaya pun berebut harta warisan. Kenapa? Bukan soal ilmu agama. Bukan soal dia orang hebat. Tapi setan yang sanggup menggoda manusia. Biar mereka keluar dari jalur akidah yang benar. Ini masalahnya mah. Yang kuat banget setan. Kuat banget setannya. Kadang-kadang aneh. Kok si Anu yang ngerti agama kok begitu? Gak warisan. Kok si Anu orang kaya kok? Coba. Tidak sedikit ada saudaranya. Kan waktu emak sakit yang ngurusin saya. Ya, iya. Yang bawa ke dokter saya. Jadi saya berhak lebih banyak. Ada lagi yang bilang, kan waktu rumah emak rusak yang betulin saya. Dia merasa berhak. Waktu emak sakit, kan kalau kemana-mana pakai mobil saya. Dan seterusnya. Inilah yang menjadikan duri dalam daging. Dalam pemegang waris. Makanya saran saya, lebih cepat, lebih baik selesai urusan daripada ditunda-tunda. Makin rumit permasalahan. Ya Allah, baiklah. Kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Jamaah, ini menarik nih tentunya untuk Anda simak sampai akhir. Tema kita hari ini mengenai warisan ditunda atau disegerakan. Jangan kemana-mana ya. Pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama sesaat lagi. Yang ada di studio juga boleh nanya ya setelah ini. Jamaah, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Lanjut. Oke, setelah Ibu Nurhalilah. Mangga berdiri. Silakan, ada Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Suprapti dari Majelis Taklim At-Taqwa Bukit Pamulang Indah 5. Teata TIT. Tati. Galau nih, Ma. Ada apa Ma, Tati? ini ada Manula. Manula nih ketika umurnya sudah 70. Nah, mereka merencanakan warisan-warisan itu tuh. Nah, mereka suami istri udah setuju, Ma. Tiba-tiba ketika suaminya meninggal, ibunya itu merubah warisan. Ngasih lagi ke satu anaknya dengan alasannya itu. Kan dia yang ngurusin. Jadi saya bagi. Nah, yang lain-lain jadi bengong, berubah. Itu bagaimana, Ma? Jangan bingung, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Tati. Walaupun emaknya, bapaknya lagi hidup semuanya. Ini buat Tati, ini buat Nur, ini buat Anu. Itu tidak berlaku. Semua jelas dalam Al-Quran. Berapa harta yang dia tinggalkan. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Karena apa? Wasiat tidak berlaku buat ahli waris. Tidak berlaku Tati. Ya. Tapi kalau sudah satu memang benar-benar udah sesuai dengan syariah. Misalnya. Misalkan ya ini mereka udah ngitung nih sesuai nih dengan syariah nih. Udah ya anak lu dapat. Ketika meninggal suaminya mah ibunya nih kasihan yang ngurusin nih, yang ngurusin pas sakit. Tidak berlaku. Tidak ada tawar menawar saya yang ngambil untung. Begitu tetap dalam hukum Quran, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau soal anak ngurusin emak, pahala dia daripada Allah, bukan diganti dengan kebon. Jadi 2:1 udah ya, Mak ya? Ya. Udah. Ya. Mungkin kecuali setelah semua sudah diselesaikan sesuai dengan hukum syariat Islam, kemudian ada kebijakan nih kasih kali tambahin buat dia. Boleh. Gitu. Misalnya, saudara yang laki, nih, Mbak kan ngurusin emak, Ya. nih jatah saya buat Mbak tanda terima kasih. Itu boleh, tapi berikan dulu pada yang berhak.
Tapi sesuai juga semuanya harus ikhlas mah ya berarti ya. Maksudnya? Maksudnya dia bagi ke saudaranya yang ini nih bagi terakhir nih. Maaf Cetati, Eh, tidak ada tawar-menawar. Ikhlas gak ikhlas, ridho gak ridho, hukum Al-Quran wajib diterapkan. Oh iya. Lu 2 bagian, nih 1 bagian. Kalau dia ngurusin emak, dulu ikhlas apa kepaksa? Kalau kepaksa dapat pahala dong. Oke, Cet. Iya. Ya, makasih Baik. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warisan itu kan yang capek emak loh. Iya. Yang capek bapak loh. Lu dikasih doang, sampai diributin sih. Gratisan ya mah. Udah disekolahin, dikuliahin, dikawinin. Suka gemes. Maaf, saya nggak bercanda. Bener, Bang, itu mah. Greget gua mah. Lu dikasih maka ribut sih. Kan yang capek emak lu bapak lu ngapa ribut sih? Iya mah. Alhamdulillah emaknya meninggal kebagian kebon. Alhamdulillah. Alhamdulillah ayah meninggal kebagian duit bisa haji. Begitu harusnya kalian anak-anak. Bersyukur. Jangan ributin. Ih nggak tahu malu. Iya. Kecil udah aja dibagiin makanan, ayo bareng makan-makan udah. Iya. Aneh mama. Ini kembali lagi godaan setan yang sangat kuat menghancurkan silaturahim. Padahal Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungkan silaturahim. Artinya mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nauzubillah min zalik. Baik Mama, terima kasih banyak tausiahnya Mama hari ini ya. Jamaah, hari ini kita sudah menambah ilmu baru nih mengenai warisan yang memang jangan ditunda kata Mama, harus disegerakan. Jangan lupa juga harus dengan ketentuan dan syariat Islam yang berlaku. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada nego-negoan karena semuanya sudah tertulis sebagai pesannya Allah dan juga Rasulullah seperti apa bagian-bagian warisan untuk ahli waris. Yuk kita berdoa yuk agar kita terhindar dari godaan setan dan nantinya menjadi sifat yang tamak. Yuk Mas silakan Mas. Pemirsa, ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami tahu ya Allah dalam firman-Mu Engkau telah membagi warisan buat kami. Karena Engkau sangat tahu yang namanya kami manusia. Tidak sedikit yang rakus dengan harta termasuk harta warisan. Oleh karena itu ya Allah, insya Allah kami terima apa ketentuan darimu ya Allah. Namun ternyata karena godaan setan yang terkutuk. Begitu banyak manusia yang rakus, yang serakah, yang pengen menang sendiri, yang egois. Bahkan dia bersaing dengan saudara kandungnya ya Allah yang sedarah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam diri kami keimanan, tanamkan dalam diri kami ketakwaan, tanamkan dalam diri kami rasa syukur. Alhamdulillah orang tua kami sudah meninggal dunia, masih memberikan harta buat kami ya Allah. Bahkan kami bermohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami diberikan rasa sayang, kasih sayang olehmu ya Allah. Melebihi cinta mereka kepada kami semenjak kecil ya Allah. Kami mohon dengan bimbinganmu, dengan tuntunan darimu ya Allah, agar kami menerima ketentuan darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah telah hadir di studio rumah Mama Dede. Dan terima kasih juga jamaah yang ada di rumah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Harta yang